Sobat Pintu Berkat, ada satu momen dalam hidup saya yang tak pernah saya lupakan. Momen ketika saya benar-benar berhenti, bukan karena saya ingin, tapi karena saya tidak punya pilihan. Saya kelelahan, kebingungan, dan kehilangan arah. Di tengah badai itu, saya menemukan sebuah ayat yang menjadi pegangan saya. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Di sana Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Awalnya, saya tidak mengerti bagaimana bisa diam menjadi solusi. Tapi ternyata itulah momen di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Hari ini, saya ingin berbagi perjalanan saya dengan Anda. Bagaimana saya belajar menemukan kekuatan dalam diam, dan bagaimana itu mengubah hidup saya. Beberapa waktu lalu, saya mengalami masa yang sangat sulit. Kehilangan orang yang saya cintai, ditambah dengan tekanan hidup, membuat saya merasa seperti berada di tengah badai yang tak pernah reda. Saya mencoba segalanya, berbicara dengan orang lain, mencari jawaban, bahkan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tapi semakin saya berusaha, semakin saya merasa tenggelam. Sampai suatu saat, saya membaca Mazmur 46 ayat 11. Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Kata-kata itu seperti teguran lembut bagi jiwa saya yang sedang kacau. Saya mulai berhenti. Saya duduk dalam diam, tidak berusaha lagi mencari jawaban sendiri. Dan di saat itulah saya mulai merasakan kehadiran Tuhan. Bukan melalui jawaban instan atau keajaiban besar, tapi melalui damai sejahtera yang perlahan memenuhi hati saya. Teman-teman, diam bukan berarti menyerah atau pasif. Diam adalah sebuah tindakan iman. Dalam diam, kita mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan membiarkan Dia menunjukkan kuasa-Nya. Ayat ini bukan hanya tentang ketenangan, tetapi juga tentang pengakuan. Ketika Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah," Dia mengingatkan kita bahwa Dia memegang kendali. Dia ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Dia ditinggikan di bumi. Artinya, tidak ada situasi yang terlalu besar baginya. Saya belajar bahwa diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Sebaliknya, dalam diam, saya memberi ruang bagi Tuhan untuk bertindak dengan caranya yang ajaib. Saat merenungkan kekuatan diam, saya teringat pada kisah seorang tokoh besar dalam sejarah, Mahatma Gandhi. Gandhi dikenal sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar di India melalui gerakan tanpa kekerasan. Tapi tahukah Anda bahwa dia memiliki kebiasaan yang sangat menarik? Setiap minggu, Gandhi mengambil satu hari untuk diam total. Pada hari itu, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Apapun yang terjadi, bahkan di tengah tekanan politik atau krisis besar, Gandhi tetap memegang teguh kebiasaan diamnya. Ketika ditanya mengapa dia melakukannya, dia menjawab bahwa hari-hari diam itu
adalah sumber kekuatan dan kejernihan pikirannya. Gandhi tahu bahwa untuk menghadapi badai kehidupan, kita butuh momen untuk berhenti, diam, dan memusatkan diri pada apa yang benar-benar penting. Kisah Gandhi ini mengingatkan saya pada Mazmur 46 ayat 11 tadi, di mana Tuhan memanggil kita untuk diam dan mengenali bahwa Dia adalah Allah. Jika seorang pemimpin seperti Gandhi yang mengandalkan hikmat manusia menemukan kekuatan dalam diam, bayangkan apa yang bisa terjadi ketika kita berdiam diri dan berserah kepada Tuhan Yesus. Diam bukan hanya tentang keheningan fisik, tetapi tentang menenangkan jiwa kita untuk mendengar suara Tuhan. Dalam diam, kita menemukan ketenangan, kekuatan, dan arah yang datang darinya. Teman-teman, pelajaran dari kisah ini sangat sederhana, tapi mendalam. Kita semua butuh waktu untuk berhenti. Dalam kesibukan hidup, dalam kebisingan dunia, Tuhan memanggil kita untuk diam dan mengenalnya. Mazmur 46 ayat 11 adalah undangan dari Tuhan untuk menemukan kekuatan sejati. Bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dari siapa yang kita andalkan. Hari ini, saya ingin mendorong Anda untuk mengambil waktu sejenak, seperti yang Gandhi lakukan. Tapi bukan hanya untuk diam secara fisik. Gunakan waktu itu untuk duduk di hadapan Tuhan, menyerahkan semua kekhawatiran Anda, dan membiarkan Dia bekerja. Mungkin Anda juga sedang berada di tengah badai hidup saat ini. Mungkin hati Anda penuh dengan pertanyaan, ketakutan, atau rasa lelah yang mendalam. Saya ingin mengingatkan Anda, Tuhan ada bersama Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda, bahkan di saat Anda merasa sendirian. Ketika Tuhan berkata, "Diamlah," itu bukan karena Dia ingin Anda menyerah, tapi karena Dia ingin Anda mengenalnya lebih dalam. Ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Dia memegang kendali atas hidup Anda, atas situasi Anda, dan atas dunia ini. Izinkan saya berbagi beberapa langkah praktis yang bisa Anda coba. Yang pertama, ambil waktu untuk berhenti. Sisihkan waktu setiap hari, bahkan hanya 5 menit, untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Pada awalnya mungkin tidak semudah yang Anda bayangkan, tetapi itu bisa dilatih dan memerlukan konsistensi. Yang kedua, bawa firman Tuhan dalam hati. Bacalah ayat seperti Mazmur 46 ayat 11. Renungkan maknanya, dan biarkan itu menjadi doa di dalam hati Anda. Ketiga, percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dalam keheningan, katakan kepada Tuhan, "Aku percaya padamu." Lepaskan beban Anda dan biarkan Dia bekerja. Teman-teman, hidup memang tidak selalu mudah, tetapi Tuhan setia. Dia memanggil kita untuk diam, bukan karena Dia ingin kita berhenti, tapi karena Dia ingin kita mengenalnya sebagai Allah yang setia dan berkuasa. Jika Anda diberkati dengan pesan ini, bagikan kepada orang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagaimana Tuhan berbicara dalam hidup Anda. Mari kita saling menguatkan dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Tuhan memberkati Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.